Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita lihat di sini fokus kita nanti ayat yang ke-17. Kita akan membahas tentang ciptaan baru, ya, ciptaan baru. Dan tentunya untuk menjadi ciptaan baru di sini diawali oleh karya Tuhan Yesus. Di sini dikatakan dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita hidup, iya. Tetapi di sini dikatakan kita hidup untuk diri kita sendiri. Ya. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Dan itu disebut ciptaan yang lama. Kemudian Yesus mati dan bangkit. Setiap orang yang percaya kepada Dia, maka menjadi ciptaan yang baru, dikatakan. Ciri-cirinya adalah hidupnya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, ya. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Bahkan seringkali kita menemui orang Kristen yang bahkan beribadah tetap saja semuanya untuk diri sendiri, ya. Beribadah kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus, ya kan, memenuhi, menolong, melindungi, pokoknya untuk diri kita. Kita memakai Yesus untuk diri kita. Tetapi sebenarnya di sini jelas dikatakan bahwa ayo kalau kita memang ciptaan baru, sadari bahwa sekarang kita itu hidup hanya untuk Tuhan. Nah, ini tidak mudah. Bahkan untuk mengenal Tuhan Yesus pun itu tidak mudah. Ayat 16 berkata begini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Bahwa setiap orang yang tidak atau belum lahir baru, belum menjadi ciptaan yang baru, tidak akan bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Anda lihat agama tetangga kita, tidak pernah bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Bahwa Allah menjadi manusia mati di atas kayu salib itu tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. Ya. Jadi untuk memahami Yesus, untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu hanya bisa terjadi kalau kita adalah ciptaan baru. Ya. Oleh karena itu mau berdebat bagaimanapun percuma kok. Ya. Paling nanti saling caci maki aja. Yang merasa menang debat menjadi sombong.
ya, mengejek, yang kalah debat marah, dendam, nanti masih cari amunisi baru. Kalau amunisinya tidak mampu, ya nanti penistaan agama, kan seperti itu. Pokoknya tidak akan ada habisnya. Ya, tidak akan ada habisnya. Paulus pun berkata, dia adalah orang yang pandai, bahkan terpandai. Termasuk terpandai di kalangan orang Yahudi. Tetapi dia tidak bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Sampai dia bertemu dengan Yesus sendiri. Dan dia percaya Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Baru dia katakan, dulu kami menilai Kristus menurut pikiran manusia. Sekarang tidak lagi. Ya. Jadi percuma berdebat. Anda tidak pernah menemui Yesus itu berdebat. Percaya akan terima mujizat, terima pertolongan. Tidak percaya, Yesus pergi kok ke tempat yang lain. Ya. Nah, kemudian Paulus berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahwa ketika kita menjadi ciptaan percaya pada Yesus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dikatakan. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak orang yang seharusnya memang ciptaan yang baru, tetapi hidupnya itu sebagai manusia lama. Itu yang aneh. Ya. Percaya Tuhan Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hatinya, itu adalah ciptaan yang baru. Yang jadi masalah adalah dia ciptaan yang baru tapi hidup sebagai manusia lama. Ya. Kalau manusia lama hidup sebagai manusia lama itu lumrah. Tetapi manusia baru hidup sebagai manusia lama, ini akan menjadi cemoohan. Katanya Kristen. Katanya pelayanan, katanya berbahasa roh, tapi kok, nah ya. Itu kan sederhananya mereka mau katakan, katanya ciptaan baru, tapi kok seperti, tetap aja seperti manusia lama. Nah ya. Karena untuk hidup sebagai manusia baru, itu tidak otomatis. Ya, menghidupi manusia baru, itu tidak otomatis. Itu perlu belajar. Yuk kita lihat di dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang keempat. Kita nanti fokusnya mulai ayat yang ke-20, 21 dan seterusnya. Tetapi kita mau lihat manusia lama itu seperti apa. Ayat yang ke-17 mulai. Di sini judul perikopnya manusia baru. Ayat 17 sampai 19 itu berbicara tentang kehidupan manusia lama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ingat di sini surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus. Berarti ditujukan kepada manusia baru. Sudah manusia baru, tetapi Paulus mengingatkan dalam suratnya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Mengaku mengenal Allah, tapi kehidupannya kok sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kan banyak kan yang seperti ini kan. Kristen tapi gaya ngomongnya kok seperti orang dunia ya. Plak, tidak ada Kristen sama sekali. Mengaku Kristen. Tapi kok pelitnya kok melebihi orang dunia. Ya kan. Bukan sama lah. Melebihi orang dunia. Paulus mengingatkan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.
orang yang tidak mengenal Allah, Anda mau katakan sepandai apapun dia, ya, tetap tidak bisa menyelamatkan dirinya. Lihat di sini. Sepandai apapun engkau mencari uang, tetap engkau tidak bisa menyelamatkan uangmu sampai kepada kekekalan. Itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika engkau mati, itu akan hilang dengan sendiri. Ketika bumi dihancurkan, itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi, pikiran kita yang begitu pandai, yang bisa membawa kita kepada tempat yang sangat terhormat di muka bumi ini, yang bisa menghasilkan uang begitu banyak di muka bumi ini, semua sia-sia kok. Kenapa disebutkan sia-sia? Akhirnya lenyap juga. Kan sia-sia. Anda bayangkan punya rumah besar kemudian ya terbakar. Seperti di California habis semua. Kan sia-sia. Ada yang mengaku kerja sudah 20 tahun untuk membuat rumah ini. Sia-sia. Ada berita terbaru. Dikatakan tahun ini akan ada badai matahari. Tuh kan. Matahari aja kena badai. Kan? Badai matahari yang bisa mengganggu, dikatakan internet segala macam bisa itu putus. Dan bukan 2-3 hari, itu berbulan-bulan dikatakan. Anda bisa bayangkan sekarang hidup tanpa wifi? Ya. Lebih baik tidak kenal wifi sekali kan daripada sudah. Ya kan? Kalau dulu kita asal bawa uang pergi keluar kota ya. Lupa dompet pokok ada uang, enggak balik. Tapi coba Anda lupa handphone sekarang. Anda sampai Sampang, balik pasti kok ke Pamekasan. Ya. Kemudian ini anggaplah 3 bulan putus. Itu seru itu. Ya. Itu seru. Pasti nanti bacaannya Alkitab semua. Tidak ada kerjanya sudah kan? Ya itu berita terbaru. Katanya sih tahun ini akan ada badai matahari. Ya yang akan mengganggu katanya. Ya. Saluran-saluran internet. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikirannya yang sia-sia. Padahal setiap orang pasti berkata pikirannya itu ya berguna, jenius, segala macam. Tidak ada yang mau disebutkan pikiranmu sia-sia. Anda bisa bayangkan kalau di rapat kemudian ada yang usul dan ketua rapat mengatakan, alah pikiran sia-sia. Ya kan? Itu bisa-bisa pindah gereja juga itu. Bukan hanya pulang waktu rapat. Ya. Tetapi Paulus katakan di sini, ya, kehidupan lama itu pikirannya sehebat apapun itu sia-sia. Kenapa? Karena pada akhirnya juga akan lenyap. Ya. Dan pengertiannya atau terjemahan lain sebenarnya yang tepat mengatakan imajinasinya yang gelap. Pengertiannya gelap. Imajinasinya gelap karena tidak bisa menyelamatkan. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Lihat di sini. Bahwa manusia lama itu dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Anda mau Kristen pun yang katanya manusia baru. Tetapi kalau gaya hidup kita itu masih manusia lama, Anda tidak akan pernah punya persekutuan dengan Allah. Maksudnya persekutuan yang benar dengan Allah. Ya. Seringkali kita hanya taunya agamanya Kristen. Tetapi yang namanya persekutuan dengan Allah, sungguh-sungguhkah kita memilikinya? Ya. Bisa menikmati hadirat Tuhan.
bisa mendengar suara Tuhan dan didengarkan oleh Tuhan. Itu namanya persekutuan. Ya. Banyak orang hanya taunya aku agama Kristen. Mati Anda. Iya, mati kita kalau hanya taunya aku agama Kristen. Tanpa persekutuan dengan Allah. Ingat kata persekutuan berarti saling mengenal. Kita berbicara didengarkan, Allah berbicara kita mendengar. Itu namanya mengenal, itu persekutuan. Ya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang yang lahir baru, yang manusia lama di sini dikatakan kebodohan itu ada di dalam mereka. Manusia lama. Kalau saya sederhananya begini. Manusia untuk diselamatkan itu banyak yang berusaha keras loh. Berusaha mematuhi ini, berusaha mematuhi itu. Bahkan mungkin pergi ke luar negeri, ya. Cari agama lain yang menenangkan batin. Semua dikerjakan, bahkan mungkin bertapa, mungkin meditasi. Kemudian ada tawaran. Sudahlah, tidak usah usaha. Percaya kepadaku, kata Yesus. Kamu selamat. Dan kebanyakan orang mengatakan, kok bisa? Kok gampang? Kalau orang pintar kan, kalau ada yang gampang, kenapa milih yang sukar? Kalau orang bodoh, ada yang gampang, tetap milih yang sukar supaya kelihatan hebat. Walaupun tidak ada hasil. Ya kan? Ada orang-orang kan, kalau orang-orang di sini ya, pokoknya kerja, pakai seragam, walaupun hanya honor. Honornya 400, 500, pokok dipanggil bapak, pokok dipanggil ibu, pokok dipanggil miss. Ya, kalau sudah 400, 500, bawa ke Apollo itu. Anda tidak usah lihat harga ya, cabut-cabut. Oh Anda sudah ini kembalikan ya, ini kembalikan ya. Sidang jemaat. Mari kita berpikir bahwa seringkali kita itu hanya pokoknya kelihatan hebat. Tetapi berguna atau enggak? Menghasilkan atau enggak? Keselamatan, untuk apa cari yang susah kalau belum pasti selamat juga. Sedangkan ada tawaran yang lebih mudah. Ya. Dan ini pasti, seandainya pun, saya mau katakan, seandainya pun ini tidak pasti. Sama-sama tidak pasti. Kalau saya lebih baik milih yang mudah. Apalagi ini yang sukar tidak pasti, yang mudah sudah pasti selamat. Loh. Dan ternyata masih banyak orang yang tidak mau milih yang mudah. Yang pasti. Bukankah itu pantas disebut kebodohan? Banyak orang yang bangga dengan kebaikannya sendiri. Apa walaupun saya tidak ke gereja saya lebih baik kok daripada orang gereja? Kan seperti itu. Anda sering mendengar kan seperti itu? Sebaik apapun kita, tidak akan membawa kita ke surganya Tuhan Yesus. Tidak tahu kalau ada surga lain. Ya, kan macam-macam kan surga kan? Ada surganya Tuhan Yesus tidak kawin-mawin. Ada surganya agama lain, ada pesta seks. Ada surganya agama lain yang nanti itu didaur ulang. Kadang nanti Anda jadi babi, Anda jadi kecoa. Bayangkan Anda didaur ulang jadi kecoa. Ya. Enak Pak daripada semut, semut diinjak. Kalau kecoa kan orang mau nginjak jijik.
Ya. Supaya tidak tengkar kan, berarti banyak surga. Daripada Anda katakan, tidak, hanya ada satu surga. Yang satu surganya Yesus, yang satu surganya Muhammad. Nanti tengkar, lebih baik, ya sudah, pilih. Saya katakan lebih baik kita katakan banyak surga. Kita mau milih yang mana? Supaya tidak tengkar. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Lihat di sini. Dan karena kedegilan hati mereka, ciptaan yang lama itu hatinya degil. Jangan sampai kita manusia baru tapi hidup dengan gaya manusia lama. Ya. Dikasih tahu yang benar tidak mau. Itu namanya degil. Ya. Sudah tahu dikasih tahu yang benar, tidak mau. Itu degil. Kesalahan dibuat berulang-ulang padahal sudah menyedihkan, menyusahkan. Tetap diulang. Itu namanya degil. Jangan sampai manusia baru itu juga hatinya degil seperti itu. Berarti dia manusia baru hidup dengan gaya manusia lama. Ya kan? Ya. Perasaan mereka telah tumpul. Nah, perasaan mereka telah tumpul. Melakukan kesalahan tapi tidak merasa bersalah. Itu namanya tumpul. Tuhan, ampuni semua dosaku Tuhan. Baik yang aku lakukan dengan sengaja, ini kan kurang ajar. Sudah tahu dosa dilakukan dengan sengaja. Maupun yang tidak sengaja, yang tidak disadari. Nah ini tumpul. Ya, tumpul. Tidak sadar. Padahal kalau orang ada Roh Kudus, ketika di hadapannya diperhadapkan satu pilihan yang itu akan membuat dosa, Anda sadar kok. Lakukan enggak, lakukan enggak, lakukan enggak. Nah, kita sadar kok kalau kita akan melakukan dosa. Jangan sampai bilang enggak sadar. Orang enggak sadar itu enggak ada hukumannya. Ya kan? Coba lihat, kalau orang membunuh kemudian ternyata menurut catatan orang itu gila, berarti tidak sadar kan? Tidak ada hukumannya. Sayangnya untuk dosa, ingat, manusia baru itu selalu sadar. Jadi jangan lagi berkata Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Yang aku sadari ini kurang ajar. Dan yang aku tidak sadari berarti ini gila. Anda mau pilih yang mana? Yang sadar dihukum, yang tidak sadar tidak dihukum. Tapi kan Anda mau disebut gila. Ya. Orang kalau tidak terpaksa aja tidak mau pergi ke dokter jiwa. Kenapa? Walaupun tidak gila, tetap aja vonisnya gila. Ya. Jadi padahal dokter jiwa itu kan mahal kan. Wah itu berarti Anda pergi ke dokter jiwa, Anda kaya. Tapi ternyata tidak dikenal kayanya, dikenal gila. Lebih baik tidak ke dokter jiwa makanya. Ya kan? Sama, ada penyakit yang tidak mematikan tapi memalukan, panu. Ya kan? Kalau kanker itu mematikan, tapi orang tenang meski kanker. Kanker, sakit apa? Kanker. Coba sakit panu. Oh itu akan ditutupi kalau penyakit panu. Kenapa? Memalukan padahal tidak mematikan. Ya. Nah, ya kita lihat di sini bahwa perasaan mereka telah tumpul. Manusia lama, perasaannya tumpul. Jangan sampai kita yang mengaku manusia baru, perasaan kita tumpul. Tidak ngerti bahwa perkataannya itu menyakitkan orang lain. Itu tumpul perasaannya berarti. Tidak ngerti bahwa apa yang kita katakan itu terlalu nyelekit. Menyakiti hati orang lain. Itu tumpul perasaannya berarti. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Coba lihat manusia lama.
mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Padahal kalau manusia baru melakukan hal yang cemar saja itu sangat memalukan. Tetapi manusia lama beda, melakukan dengan serakah. Sudah tidak malu, pekerjaannya memalukan tetapi dilakukan kurang. Ya, korupsi, ya kan? Itu kan kecemaran, tapi dilakukan dengan serakah. Bahkan orang sekarang kan ribut kan dengan pelajaran bagaimana korupsi yang tidak ketahuan. Bagaimana korupsi menguntungkan, ya kan? Jangan korupsi 100 juta katanya, kalau korupsi harus triliunan. Supaya nanti keluar dari penjara pun tetap untung. Bahwa mereka mengerjakan dengan serakah, itu cemar. Tetapi coba lihat sekarang yang ada di pola pikir masyarakat adalah jangan korupsi sedikit, kalau mau korupsi yang banyak dikatakan. Ini kan serakah untuk melakukan kecemaran. Dan itu manusia lama. Ingat, itu manusia lama. Nah sekarang kita masuk ke manusia baru. Tetapi kamu bukan demikian, ayat 20. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, perhatikan yang disebut manusia baru adalah hidup kita di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Itu manusia baru. Dan untuk ganti gaya hidup, kita manusia baru. Tetapi bagaimana cara hidup sebagai manusia baru tidak terjadi otomatis. Anda warga negara Indonesia, seandainya Anda pindah warga negara, Anda harus belajar lagi di negara yang baru sebagai warga negara yang baru. Mana yang dilarang, mana yang diizinkan. Aturan-aturan pasti berbeda antara negara yang satu, negara kita yang lama dengan negara kita yang baru. Kita harus belajar. Cara bayar pajaknya pun beda, kan? Jadi ada aturan-aturan baru. Demikian pula ketika kita dari manusia lama menjadi manusia baru, tidak otomatis kita tahu bagaimana hidup sebagai manusia baru. Kita harus belajar. Yang pertama di sini dikatakan belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus. Kenapa? Karena kita mau hidup seperti Kristus. Harus belajar. Tidak ujuk-ujuk. Ya. Para murid mau ngusir setan seperti Yesus ngusir setan, mereka harus belajar. Mereka ikut dengan Yesus, mereka belajar. Para murid ingin berdoa seperti Tuhan Yesus, mereka katakan, guru ajarlah kami berdoa. Mereka belajar. Tidak langsung otomatis bisa doa seperti Tuhan Yesus, tidak otomatis bisa mengusir setan seperti Tuhan Yesus, mereka belajar. Jadi jangan katakan lagi bahwa ibadah bersama seperti ini tidak penting. Di sini kita belajar. Ya. Bahkan ketika Anda hadir mungkin WL atau pendeta mengatakan ada urapan kesembuhan di sini. Anda kan belajar, loh kok bisa tahu? Urapan kesembuhan, orang saya rasanya kok sama aja. Anda kan belajar. Nanti hamba Tuhan atau WL itu akan menjelaskan perasaannya bagaimana. Oh ternyata urapan kesembuhan itu perasaan yang kita alami seperti ini. Oh ternyata kalau perasaan seperti ini urapan kesembuhan. Itu belajar. Ya. Saya mengusir setan dulu tanya kepada almarhum Bapak Joko Triasmoro. Kok bisa tahu tanpa tanya? Ya.
Kalau pendeta sekarang kan selalu senang tanya ke setannya kan, siapa namamu? Ya, kemudian kenalan dulu kan. Sudah kenalan baru diusir lagi. Iya kan istilahnya seperti itu. Kalau Pak Joko enggak, dia bisa langsung roh nikotin keluar. Ya. Dan orangnya langsung batuk dan bau seruangan itu bau rokok yang tidak enak. Ya. Itu gayanya dan saya tanya, Pak Joko kok tahu? Pokoknya tahu Sak. Dan saya ikut terus dengan dia. Dan saya mulai ketika dia mengusir ini saya sudah pasti roh ini. Dan ternyata Pak Joko kemudian menyebutkan roh yang sudah saya tebak. Di sana saya belajar. Ya. Nah, tidak bisa belajar sendiri. Anda harus belajar ke orang yang lebih pengalaman. Yang punya pengalaman di bidang tersebut. Demikian pula di sini. Belajar mengenal Kristus. Anda harus belajar kepada orang yang sudah mengenal Kristus. Ya. Nggak bisa belajar sendiri. Itu hanya ada di cerita silat aja. Iya kan? Tiba-tiba sakti kitab tidak dibaca, dibakar, kemudian diminumkan kan. Ada pendekar bodoh, saya dulu baca pendekar bodoh seperti itu ya. Oh gergetan penjahatnya masa tidak punya uang ini ketika mau dicuri ya. Kemudian dia bawa kitabnya dibuka pun kosong. Ternyata itu kitab yang diperebutkan, dikatakan kemudian karena mangkel penjahatnya, dibakar, diminumkan ke jagoannya, oh hebat. Itu cerita silat. Tapi kalau mengenal Kristus tidak demikian. Anda harus belajar kepada orang yang sudah mengenal Kristus, yang sudah punya pengalaman berjalan bersama Kristus. Anda tidak bisa belajar menyembuhkan orang sakit kepada orang yang tidak pernah menyembuhkan orang sakit. Ya. Saya mau menyembuhkan orang nanti, makanya saya masuk ilmu ekonomi. Tidak bisa seperti itu. Anda mau menyembuhkan orang, masuk ke dokteran. Anda mau mengenal Kristus, belajar ke orang yang sudah mengenal Kristus. Tidak secara otomatis. Ya. Kita kan sok pinter. Tidak tahu apa-apa mau ngajar. Tidak tahu apa-apa diajar tidak mau. Tidak tahu apa-apa tidak mau belajar. Kan? Sebagai manusia baru, kita harus hidup, harus belajar bagaimana cara hidup manusia baru. Kalau Anda pindah ke warga negaraan, Anda harus belajar kebiasaan di negara yang baru, undang-undang yang baru, semuanya harus Anda pelajari. Karena pasti banyak perbedaan antara kehidupan warga negara yang dulu dan kehidupan warga negara yang sekarang. Belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia. Mendengar tentang Dia. Bahwa betapa pentingnya kita itu mendengar tentang Yesus. Kesaksian itu penting. Ya. Kesaksian itu penting. Ya. Jadi mendengar bagaimana Yesus sudah menyembuhkan seseorang. Mendengar bagaimana Yesus menyediakan keuangan secara supranatural. Itu penting. Jangan sampai mendengar orang yang salah lagi. Mendengar berita yang salah. Tuhan Yesus sudah tidak menyembuhkan. Nah, Tuhan Yesus sudah pensiun. Kenapa? Sudah ada dokter. Jangan mendengar hal yang salah. Sekali lagi saya mau katakan, tidak semua gereja sama. Sudahlah. Anda mau bagaimanapun mengatakan sama, tidak mungkin.
baptisan aja ada baptisan yang diselamkan, ada yang dipercik, ada yang Anda kemudian tidur atau duduk bendera dikibarkan di atas kepala Anda, katanya itu sudah dibaptis. Siapa bilang sama? Yesusnya ada yang Yesusnya masih menyembuhkan sampai sekarang, ada yang mengajarkan Yesusnya sudah tidak menyembuhkan sekarang. Siapa bilang sama? Apa pentingnya kita mendengar Yesus yang benar? Mendengar Yesus yang benar. Baru kita akan hidup sebagai manusia baru. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Menerima pengajaran di dalam Kristus. Menerima pengajaran. Padahal di gereja sekarang terbalik kan. Pengajaran dikurangi. Dulu 1 jam turun 50 menit, turun 45 menit. Bahkan ada yang 25 menit. Pujian dinaikkan bahkan sampai 1 jam. Konser, ya kan? Wow, sudah orang loncat-loncat segala macam katanya sih kegerakan Tuhan, kebangunan rohani. Bukan seperti itu. Kalau Tuhan memang beracara, pasti ada mujizat. Kalau Tuhan memang beracara, pasti orang berdosa akan bertobat. Kalau hanya loncat-loncat bersuka cita, tidak salah. Tetapi jangan mengklaim itu karena hadirat Tuhan. Tahukah Anda di gereja-gereja besar sekarang, kenapa bisa enak pujiannya segala macam? Orang bisa nangis, bukan karena hadirat Tuhan. Itu di belakang, itu sudah ada soundman yang bisa mengatur kapan ini bass ditinggikan, kapan diturunkan, kapan drum itu ditinggikan, kapan diturunkan, kapan WL itu dinaikkan, kapan yang lain diturunkan. Sehingga itu bisa menjamah jiwamu, engkau akan menangis, engkau akan tertawa, dan kau berkata itu adalah pengurapan dari Tuhan. Bukan, itu jiwamu yang dijamah oleh keahlian seseorang. Kalau memang Tuhan beracara. Anda ingat dulu ketika kita masih gereja kecil? Saya ingat jelas. Bagaimana Ibu Roswati memimpin pujian? Bukankah WL kita kebanyakan hanya tahu kunci Inggris? Kan enggak ada kan? Turun sedikit. Enggak ada pernah WL di sini seperti itu. Pokok kalau salah ulang dari awal. Enggak pernah bilang turun tinggi, enggak. Ya. Ingatkah Anda bagaimana Ibu Roswati memulai ibadah? Mari kita nyanyikan sebuah lagu seperti bunga di taman. Dan kemudian kita menyanyi seperti bunga di taman. Musik belum nyanyi, belum mulai. Kenapa? Karena harus menyesuaikan. Kuncinya tidak pernah masuk. Tetapi ketika dia menyanyi hanya katakan seperti bunga di taman, dan jemaat langsung nangis ketawa. Dan tidak ada pujian 1 jam lebih. Itu hadirat Tuhan. Yang tidak dirancang oleh keahlian manusia. Smith Wigglesworth berkata begini. Engkau mau pelayanan? Jangan sampai ada daging sedikit pun yang muncul. Karena ketika ada daging sedikit pun yang muncul, satu, Tuhan tidak akan berkarya. Itu kan menakutkan. Kedua, engkau rentan terhadap serangan iblis. Itu sangat mengerikan pernyataan itu. Ya. Jadi, mari di akhir zaman ini, kita sungguh-sungguh harus mengenal Tuhan dengan benar.
Mengenal apakah ini Tuhan yang berkarya atau keahlian manusia. Mengenal apakah ini karya roh atau karya jiwa. Anda harus tahu itu. Ya. Menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ingat, menerima pengajaran di dalam dia dan menurut kebenaran. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Beberapa orang bertanya pada saya, sungguh-sungguhkah ada doa yang tidak dijawab dan ada doa yang dijawab? Saya hanya katakan, bagi saya, sesuai dengan firman Tuhan, doa kita pasti dijawab Tuhan, apakah itu cepat atau tunggu, tetapi pasti dijawab Tuhan. Kalau tidak dijawab, saya tidak akan mengubah doktrin. Nanti kalau ketemu Tuhan, tanya. Dan saya tidak keburu untuk bertanya. Yang keburu cepat datang sendiri ke Tuhan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa tersingkap. Ulangan 29 ayat 29 berkata, apa yang disingkapkan itu untuk manusia, yang tidak disingkapkan itu rahasia Allah. Dan kita tidak perlu ngutak-ngutik rahasia Allah. Kita cukup tahu, mintalah maka akan diberi. Sudah, itu saja. Itu yang disingkapkan oleh Allah. Carilah kamu akan menemukan. Sekarang kan pengkhotbah mengajarkan carilah. Kalau untung kamu dapat, ya kan? Kalau tidak untung ya tidak dapat kan repot sudah. Padahal Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi di sini kita harus mengerti di sini bahwa pengajaran itu pun harus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Menurut kebenaran. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kehidupan manusia lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dikatakan. Manusia lama, kehidupan manusia lama harus ditinggalkan. Kita tidak bisa mengaku manusia baru tetapi hidup sebagai manusia lama. Pak Yusak, kok saya bingung ya, bagaimana bisa manusia baru tapi hidup dengan sebagai manusia lama? Anda harus mengubah kebiasaan. Dan ini tidak mudah sehingga dikatakan Anda harus belajar, Anda harus mendengar terus tentang Tuhan Yesus, Anda harus menerima pengajaran khusus tentang kebenaran itu. Tidak mudah. Sampai di sini dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bukan hanya sampai di pikiran kita ngerti, tetapi dalam roh. Kalau sudah rohnya sudah terjamah, itu akan jalan dengan sendirinya. Bukan hanya pikiran. Ya. Mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, itu harus diulang-ulang, terus diulang. Butuh waktu, butuh pengertian, butuh waktu. Bayangkan Anda dari kecil diajar hemat pangkal kaya. Kemudian di kekristenan sekarang sebagai manusia baru, tabur maka engkau akan menuai. 100 kali lipat, 60 kali lipat. Untuk mengubah hemat pangkal kaya yang sudah dari mungkin TK, SD, SMP, SMA. Ya kan? Itu sudah berapa tahun kita sudah ada dalam pikiran kita. Tidak mungkin dalam sehari itu bisa langsung diubah. Langsung mau diganti, tabur, kamu akan menuai 100 kali lipat. Tidak mungkin bisa satu kali pengajaran. Itu harus diulang. Itu harus diulang. Itu harus diulang. Sampai bukan hanya di pikiran, sampai di dalam roh kita. Baru itu kita sudah akan bisa melakukannya.
kalau sudah sampai di roh. Saya ingat dulu diajar oleh mami, pokok jangan nyalai orang. Ya, tapi kalau kamu tidak salah disalahi, lawan, tidak usah takut. Nah, sekarang kita diajar, kalau pipi kirimu ditampar, beri pipi kananmu. Nah, berhubung manusia lama ini, gaya hidup manusia lama sukar, maka setelah pipi kanan diberi, itu bukan titik, itu koma. Lalu balas, ya kan? Yang mau sampai langsung titik itu sukar. Masih butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mengubah pola pikir ini loh. Ya. Tidak mudah, Anda langsung berubah. Yang dulu suka marah sedikit tersinggung, ya kan? Terus langsung, biar Tuhan aja yang ampuni, yang berajar. Tidak mudah. Nunggu Tuhan terlalu lama. Lebih baik kita tangani sendiri. Iya kan? Tidak mudah untuk itu. Di sini dikatakan, kau harus berubah. Harus dibaharui itu. Sudah manusia baru, tetapi pikiranmu belum dibaharui. Rohmu harus diperbarui terus. Tidak secara otomatis manusia baru langsung mengerti bagaimana hidup sebagai manusia baru. Yang lebih repot, sudah puluhan tahun tidak ngerti-ngerti bagaimana hidup sebagai manusia baru. Kalau kita memang manusia baru, kita akan jijik untuk melakukan dosa. Bukan serakah melakukan dosa. Bukan tidak merasa melakukan dosa kalau sudah berdosa. Itu manusia lama. Banyak orang yang mengaku manusia baru tetapi tidak ngerti cara hidup sebagai manusia baru. Bahkan mungkin kita termasuk orang yang mentertawakan orang yang hidup dengan gaya manusia baru. Bodoh, begitu kan tidak ngelawan. Kalau ngelawan terus kapan Tuhan akan turun sebagai hakim? Ya. Setelah kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dikatakan. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hanya manusia baru yang akan berjalan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya itu luar dalam itu memang sesuai. Luar dalam itu memang sesuai. Jadi mari kita belajar, ini akhir zaman. Mau nunggu kapan lagi? Ya. Mau nunggu kapan lagi? Saya ke Kediri dan dikatakan, ada yang tanya, Pak katanya sebentar lagi ada virus yang baru. Sudah mau virus yang baru, mau virus yang lama, sama aja lah. Saya bilang. Segala macam orang bisa takut sekarang. Kenapa kau tidak fokus dengan memperbarui pikiran dan roh kita? Kapanpun Yesus mau datang, terserah, yang penting kita siap. Itu aja. Banyak orang yang tidak mempersiapkan diri. Banyak. Ibadah tidak ada peningkatan kok. Kelihatannya gairahnya kebanyakan orang kan. Tidak ada peningkatan. Berarti mereka tidak siap loh. Tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Ya. Sangat mengerikan. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Banyak orang yang belum mengerti, belum mantap imannya sehingga sedikit-sedikit ragu, tanya. Ya. Banyak orang Kristen bahkan yang tidak berdaya. Minggu malam setelah saya pelayanan di Kediri, saya ditelepon. Pak Yusa ada di mana? Sudah pulang? Ada apa? Saya masih di Kediri. Enggak, tante saya mau datang ke Pamekasan minta didoakan. Kenapa? Sakit kambuhan, selalu kambuh jam-jam tertentu. Saya kan kasihan, dari Tuban mau ke Pamekasan hanya minta doa kemudian pulang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Yusa kalau ke Pamekasan pulang besok mampir Surabaya, kalau tidak ada perlunya ya tidak mampir. Bagaimana kalau besok ke Surabaya dulu doakan tante sama om saya? Oh iya ayo. Dan ketika saya sampai di rumah anaknya, mertuanya datang, kanker, banyak sudah walaupun kecil-kecil, ini sudah minum obat kemo sudah 5 tahun dia bilang. Untung. Nah kan orang Indonesia itu selalu untung kan. Ketahuan masih stadium awal, jadinya sudah 5 tahun tante minum obat kemo 5 tahun. Padahal ikan ayam aja walaupun enak setiap hari kalau seminggu enak juga loh. Ya. Didoakan, kemudian mantunya datang lagi, Pak doakan juga ini urat ACL saya ini juga cedera. Nah ini harus dioperasi. Nah, sudah. Pak ini anak saya juga didoakan ya, masa makan ayam alergi, makan telur alergi loh. Kok borongan? Setahu saya kalau telur mungkin alergi. Tapi kalau sampai pokok makan di luar alergi sudah. Ya. Selesai, datanglah yang dari Tuban. Ini Pak kalau sudah sore sakit di sini, besok pindah sakit di sini, besok pindah jamnya sama. Nah, diperiksa sampai ke Penang, tidak ada penyakit Pak. Nah, bagaimana hidup baru kalau keadaan tetap seperti ini? Doakan juga Pak anak saya ini masalah urusan kalau enggak bisa dipenjara. Selesai. Doakan cucu saya Pak dari umur 5 tahun tiba-tiba pingsan. Ternyata diperiksa diabetesnya 500. Umur 5 tahun. Diabetesnya 500. Sekarang sehat Pak, sudah umur 13 tahun. Sehat apanya? Iya pokoknya sehat Pak, walaupun sehari tiap mau makan harus diinjek dulu Pak, sehari 3 kali. Apanya itu sehat katanya. Ya. Bahwa kalau sudah seperti ini, saya mau tekankan. Hanya orang Kristen tidak tahu kehidupan baru itu seperti apa. Apa yang Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan bisa kita lakukan. Banyak yang tidak tahu. Buktinya kita hanya menerima apa yang disodorkan dunia, yang disodorkan oleh kuasa roh jahat. Kita tidak bisa menolaknya. Padahal manusia baru, ingat kita bisa menerima penyediaan surga. Kita bisa membuat apa yang di surga, selalu yang di surga baik kan. Datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan mau hidup kurang dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tetapi saya tekankan, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, rugi kita. Di bumi kita rugi, nanti di kekekalan apalagi. Ya.
Ayat 25, karena itu. Nah, setelah ini pergantian kehidupan lama dan kehidupan baru. Karena ini tidak terlalu sukar untuk dimengerti, saya akan bacakan. Karena itu, buanglah dusta, itu manusia lama. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jangan berdusta, itu manusia lama. Manusia baru itu berkata benar. Ya. Jadi jangan hanya berhenti, Pak dulu saya berdusta, sekarang saya bisu. Ya kan kalau tidak ngomong yang baru kan bisu berarti. Jangan berhenti di sana, berkata yang benar. Itu manusia baru. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kalau marah, piring tidak usah dipecahkan. Marah ya marah. Ya. Kalau marah, manusia lama itu bisa sampai besok, bisa sampai bulan depan. Tahun depan pun itu marahnya masih ada mungkin. Tetapi manusia baru, Maghrib itu terakhir. Ya, itu manusia baru. Sebelum matahari terbenam, amarahmu harus sudah reda. Itu manusia baru. Jangan sampai ngendep, kemudian ditumpangi lagi yang lain. Ngendep lagi, ditumpangi lagi yang lain. Itu kalau sampai meletus, itu kan gunung seperti itu kan. Oh itu membahayakan. Ya. Ada istilah kesusahan sehari cukuplah sehari. Marah sehari juga cukup sehari. Ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya kalau Anda memendam kemarahan Anda akan mudah terprovokasi oleh iblis dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Hanya tidak dimasakkan telur ceplok sama istrinya mangkel. Sampai besok pagi, besok siang makan di luar. Ini kalau sampai terus, lebih baik tidak kawin, tahu gitu tidak kawin dulu. Ya kan? Gara-gara telur ceplok loh. Lebih baik tidak kawin. Pada waktu mikir seperti itu, ada cewek datang. Ayo kok makan di sini kok. Aku yang bayar. Telur ceplok kemarin tidak dapat. Sekarang sudah telur ceplok 5. Dibayar. Ini pasanganku ini. Itu tipu muslihat iblis. Makanya kalau marah jangan lama-lama. Kalau Anda marah lama-lama, suami istri pikirannya nanti cerai. Percayalah pada saya. Karena itu cukup sebelum matahari terbenam selesai. Ada bukunya dari Derek Prince. Ya bukunya Derek Prince. Derek Prince itu sebelum menikah, dia mengadakan perjanjian sama istrinya. Pokoknya sehebat apapun pertengkaran kita, ya menjelang matahari terbenam, ada dimanapun harus menemui, minta maaf, selesai. Dan itu dilakukan sungguh loh. Itu kalau sudah tengkar, jam 5 mereka pulang sudah. Pokoknya harus ketemu, minta maaf, selesai. Ya. Jangan hanya, ya sudah aku maafkan, tapi tidur, tidak boleh ada depan. Jangan, ya, jangan. Jadi jangan terlalu lama kalau marah. Jangan sampai kalau tengkar, bahkan sesama jemaat, dulu sudah diampuni loh. Kalau sudah minta ampun, minta maaf kan selesai kan. Jangan kalau tengkar lagi masalah yang baru, dulu loh. Itu manusia lama. Ya, manusia lama. Manusia baru sampai sebelum matahari terbenam. Itu enak kalau sudah seperti itu. Sehingga tidak memberi kesempatan kepada iblis.
Kalau matahari terbenam, wewe gombelnya keluar. Ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Loh, tapi tidak berhenti sampai di sini. Orang yang mencuri itu manusia lama, berhenti mencuri belum menjadi manusia baru. Gaya hidup manusia baru adalah baiklah ia bekerja keras, belum cukup, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bahwa manusia baru itu mempunyai gaya hidup memberi. Memberi. Tidak usah nunggu kaya kalau mau ngasih. Kalau Anda punya uang 500 ribu pun, kasih kenapa sih? Kalau hanya ngasih 50 ribu, tidak usah 500 ribu yang kita punya, kemudian kita katakan, kalau nanti Tuhan berkati saya 1 miliar, aku kasih, ya kan, 100 juta. Tidak usah. Yakinlah kalau yang 50 ribu aja tidak bisa ngasih, apalagi 100 juta. Ya, makanya saya selalu katakan kan, perpuluhan itu enak kalau dilakukan ketika kita baru mulai bekerja. Jangan setelah 10 tahun. Nanti kalau aku sudah kaya 10 tahun lagi aku kasih perpuluhan. Kalau Anda berprestasi kerja 10 tahun gajimu sudah berapa? Ya kan? Berat Anda untuk potong perpuluhan, tapi kalau dari awal masih upah UMR, gampang naik pun tidak terasa, sudah kebiasaan. Ya. Jadi kita harus mengerti, ingat, manusia baru mempunyai gaya hidup suka memberi. Hasil dari bekerja. Ya. Hasil dari bekerja. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Itu manusia lama. Yang manusia baru belum bergaya hidup manusia baru kalau hanya berhenti di sini. Manusia baru adalah tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau Anda lagi marah, lebih baik diem kalau tidak bisa mengeluarkan perkataan yang baik. Kan tidak mungkin kan kalau tengkar, ya kan? Semoga kamu diberkati berlimpah, kan tidak mungkin kan? Supaya kamu tahu rasa diberkati Tuhan, kan tidak mungkin kan? Jadi kalau belum bisa mengucapkan seperti itu, lebih baik tidak usah ngomong, diem. Ya. Tongkar sedikit, semua tetangga bisa tahu. Ya. Kalau marah tahu, kalau hidup orang Kristen tidak tahu tetangganya. Kalau tengkar diem. Kalau sudah menemukan perkataan-perkataan yang membangun, baru mulai ngomong. Kurang keras, pakai mic. Ya. Diem. Jangan sampai tetangga tahu. Anda tidak usah saling caci maki ya. Kalau orang tua suami istri tengkar. Diem aja, anak-anak tahu kok kalau Anda lagi tengkar. Tidak usah saling caci maki. Itu atmosfer kemarahan akan memenuhi keluarga rumah itu. Sehingga anak-anak pun akan terasa tidak enak untuk ngomong. Mereka tahu walaupun kita tidak saling ucapkan. Aku marah, aku juga marah. Tidak perlu ngomong gitu. Anak-anak sudah tahu. Ya. Apalagi sampai tetangga tahu. Itu gaya hidup manusia lama. Manusia baru diem. Kalau sudah menemukan perkataan yang membangun, baru ngomong lagi. Pak, kalau suasana hati panas masa mau mengucapkan kata-kata membangun? Ya sudah diem dulu. Ya.
Kompor aja kalau tidak diisi terus gasnya ya mati sendiri kan. Masa Anda juga mau nunggu sampai stroke baru berhenti? Ya. Vince bercerita ada seorang pendeta yang marah ke anaknya. Nuding, langsung ceket. Loh, memangnya istri Lot, ya kan? Dan sejak itu dia bisa mengontrol kemarahannya. Apakah Anda perlu niru sampai ceket gitu? Ya. Kalau tidak bisa menggunakan perkataan yang membangun, lebih baik diam. Dengan diam pun, keluarga pun tahu kok Anda lagi tengkar. Minimal tetangga tidak tahu. Tidak usah pakai mic kalau tidak punya mic. Ya, tidak usah pura-pura pakai mic kalau tidak punya mic. Ya, tetangga bisa tahu kita lagi tengkar. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bahwa orang Kristen yang lahir baru, hidup baru, tetapi tidak tahu menghidupi kehidupan yang baru, itu mendukakan Roh Kudus. Berapa kali dalam sehari kita mendukakan Roh Kudus? Kalau kita mendukakan Roh Kudus dan terus mendukakan Roh Kudus, memangnya Roh Kudus akan tetap tinggal. Ingat, kepekaan dari Roh Kudus, sensitifnya itu melebihi Yesus. Ya. Kalau Yesus dicaci maki, diem dia. Kalau Roh Kudus dicaci maki, pergi dia. Itu perbedaannya. Berapa banyak orang Kristen yang selalu mendukakan Roh Kudus karena mereka merasa hidup baru tetapi tidak pernah menjalani kehidupan baru. Itu mendukakan Roh Kudus. Tapi agama saya Kristen. Tapi engkau belum diperbarui pikiran dan rohmu sehingga engkau tidak tahu bagaimana hidup sebagai manusia baru. Engkau mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus didukakan terus didukakan, dia pasti pergi. Sehingga jangan heran kemudian ada yang berkata, katanya kalau sudah penuh Roh Kudus tidak bisa disantet. Ini kok kena santet? Karena engkau tidak menghidupi kehidupan manusia baru. Sehingga Roh Kudus sudah pergi, engkau tidak menyadari. Ya. Nah, yang terakhir kita lihat di sini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kalau Anda perhatikan di sini ya ayat 31. Bukankah ini kehidupan yang menurut kita kebanyakan manusia ini adalah hal yang biasa. Pahit hati, anggaplah kecewa supaya lebih mudah dimengerti. Kegeraman, gregetan, marah, bertikai satu dengan yang lain. Fitnah, tidak usah fitnah lah, saya ganti gosip. Ya kan? Pak, orang hanya dosa seperti ini. Hei, lihat ini bahwa pada akhirnya setelah yang mencuri segala macam itu, dosa yang kelihatannya biasa saja, itu pun Tuhan mau itu dihilangkan dari kita. Zaman sekarang, tidak usah ditegur, hei jangan bersinah.
Jangan membunuh, enggak usah. Itu sudah tidak musim di gereja. Saya sudah beberapa kali saksikan. Saya pernah berdoa dan ketika saya berdoa, Tuhan katakan, anakku, ada apa? Tadi ngomongnya kok agak tinggi sama istrimu. Saya nangis hanya digitukan. Artinya Tuhan akan bawa kita dalam kesempurnaan sehingga yang sekecil apapun yang orang lain anggap itu biasa. Oh, itu masalah bagi Tuhan. Karena Tuhan ingin membawa umat yang tidak bercacat celah dan bahkan tidak berkerut. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga sampai yang terkecil itu harus diselesaikan. Marah pun, kemarahan dikatakan, pertikaian, fitnah. Kalau fitnah orang tidak pasti tidak akan ngaku. Tidak, saya tidak fitnah. Saya hanya gosip. Nah, ini kan hal yang kecil, yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun harus diselesaikan. Tidak pantas ada dalam kehidupan sebagai manusia baru. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah. Nah, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ramah. Pak Yusa, tapi memang watak saya seperti itu, Pak Yusa, kaku. Manusia lama. Bagaimana bisa kita masih menjadi manusia kaku kalau kita menerima anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan? Pak, saya memang tanpa ekspresi. Oh iya, kalau dikasih uang 1 juta mungkin. Kalau dikasih 5 triliun, masa tanpa ekspresi? Ya. Ketika engkau memahami anugerah Tuhan, tidak mungkin engkau masih mengatakan, saya memang kaku orangnya. Ya. Datang orang ke restoran Anda, pesennya nasi goreng, oh biasa sambutan Anda. Tapi kalau rombongan datang kemudian satu, pokoknya apa yang dipesan anak buah saya ya, semua ya, kasihkan. Saya yang bayar. Oh, sambutannya beda. Sama ketika kita memahami kita yang begitu jahat ini menerima anugerah pengampunan dari Tuhan yang begitu besar. Bagaimana mungkin kita tidak menjadi ramah? Kalau berkatnya sebesar itu. Jangan bangga dengan kehidupanmu yang lama. Kehidupan manusia lama. Kehidupan manusia baru. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ingat ukurannya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bahwa kita orang yang sangat berdosa yang seharusnya mati. Tetapi diampuni oleh Allah melalui Kristus. Dan kita bukan hanya hidup, lebih daripada itu kita diangkat anak. Anda bisa bayangkan kasih yang seperti ini. Anak Anda dibunuh oleh seseorang, kemudian Anda katakan aku mengampuni engkau untuk mengganti anakku yang engkau bunuh. Aku mengangkat engkau sebagai anak. Ini warisan yang sebenarnya aku sediakan untuk anakku. Sekarang ini adalah hakmu. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Lalu Anda masih mengatakan, aku mengampuni tapi aku tidak mau lihat mukamu mulai sekarang. Bukan seperti itu. Ketika Allah mengampuni kita yang membunuh anaknya, Allah ingin persekutuan setiap hari ketemu dengan kita. Itulah kasih Allah. Lalu ketika kita menerima seperti itu, bagaimana kita masih bisa tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita?
Bagaimana kita tidak menjadi ramah kepada semua orang. Pahami kebenaran ini. Ingat, kita manusia baru. Tetapi kita masih perlu belajar bagaimana menghidupi manusia baru ini. Tuhan memberkati kita.